Aku meringsut mundur, menyuruh mereka ikut ke belakang. Kami seperti cicak yang merayap pelan, takut dilihat kucing, sampai kami berdiri jauh dari ruang tengah. Dinding seakan menyuruh kami berhenti. Ternyata kami mentok sampai ke ruang tamu. Tunggu sebentar lagi. Kalau Bang Hasim keluar, terus lewat samping rumah tanpa kita tahu, gimana? Eyang tertegun. Tapi Neng, bagaimana kalau pintu kamarmu buk 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 buk? Suara pukulan itu nyaris meruntuhkan mentalku. Suara yang persis saat aku dulu meninggalkan rumah menuju masjid. Sebelum Eyang pingsan, melihat sosok bermukena sedang melakukan gerakan sholat, ruku, dan kepalanya berputar. Astagfirullah, lari Eyang! Pintu kamarku berderit panjang, deru nafas tersengal-sengal. Rongga dadaku seperti ingin meledak. Kami semakin mengeratkan tubuh hingga tak ada jarak lagi. Jangan Neng, jangan lari ke dapur. Apa yang terjadi di sini? Gadis itu melirih nyaris tak lagi terdengar. Priak! Seketika nyaliku menciut. Di depanku kini terlihat jelas pintu terbuka lebar. Aku hanya berharap aku bisa pingsan sebelum melihat sosok yang aku tantang beberapa waktu yang lalu. Apa itu, Mbak? Putih, panjang, menjuntai. Kali ini dia tak melompat, tapi melayang pelan. Bau bangkainya selalu hilang ketika sampai di lorong. Sekitar 15 menit yang lalu, dapur yang luas itu terasa seperti pekuburan. Gelap, kosong, dingin diterpa angin dari kebun rumput sapi yang seluas savana di belakang rumah megah. Kata Bang Hasim, sewaktu masuk menyusuri dapur, dia tak menemukan Eko, Bagas, dan Andi. Ketiganya hilang setelah mendengar teriakan Andi dari ruang tengah. Pintu belakang masih tertutup, sementara Bang Hasim ragu, memeriksa keadaan pendopo dan menengok kembali penampakan yang ia saksikan bersamaku di ventilasi rak buku. Bang Hasim lantas memanggil Eko berkali-kali, tapi tak ada sahutan. Saat itu, Bang Hasim berpikir bahwa ketiga temannya kabur melewati pintu belakang, lalu mengitari rumah. Tapi kenapa pintu belakang masih terkunci dari dalam? Poros teras terlihat lengang. Sepertinya panggung astral di luar sana hilang tertimbun waktu. Karena cemas, Bang Hasim ingin keluar, kembali menemui Eyang. Tapi pintu dari sisi kanan lorong tiba-tiba terbuka. Ada tangan mencolek dan menepuk bahu Bang Hasim. Di sisi lain, ada yang nepuk-nepuk bahuku, Eyang, seperti takut ketahuan. Tangan itu kayak nyuruh Hasim buru-buru ngumpet. Jelas Bang Hasim. Ia baru saja menceritakan apa yang ia alami 15 menit yang lalu. Bulir sebesar biji jagung masih meluruh di sudut pelipisnya. Siapa yang berani sampai bisa membuka pintu kamar almarhum kakungmu kecuali Eyang? Perkataan Eyang membuatku mengingatmu kena melayang itu. Diakah? Dalam hati Hasim pikir itu si Eko sama yang lain. Aku ditarik masuk. Karena gelap, jadi Hasim nggak bisa lihat apa-apa. Cuma baunya nyengat, Yang. Aku bergidik. Rumah ini begitu dikuasai rupanya. Sangat terkutuk. Yang, Rere belum balik. Anak nakal itu pasti keluyuran, Neng. Untung dia belum balik. Tolong, jangan cerita ke Rere soal kejadian tadi. Eyang takut kalian pergi ninggalin rumah ini. Eyang sama Pak Demu janji akan selesaikan semuanya. Rutuk Eyang. Matanya mengembun hangat, mengalir rasa iba hingga menyusut dalam dadaku. Kasihan Eyang. Gimana nanti kalau aku pergi kerja? Beberapa saat kemudian suara Rere terdengar mengisi ruang rumah. Satu lampu di teras sudah ia pindahkan ke dapur. Setelah kami dapati Bang Hasim terduduk di ruang kakung. Dia menceritakan kejanggalan rumah Eyang, termasuk Eko dan yang lain. Nyatanya, Eko dan keduanya sudah meninggalkan rumah. Sani meminta izin pulang sendiri
setelah keadaan sudah sedikit tenang. "Ngapain kamu selonjoran di kamar kakung?" tanya Rere. Rere terlihat heran, tatapannya sedikit mengintimidasi. "Tadi pingsan, Re. Malam ini Hasim nginap di sini," kata Eyang. Rere menganalisis. Mungkin dalam hati ia bertanya-tanya, "Ada apa? Kok bisa pingsan?" Akhirnya aku menambahkan, "Tadi Bang Hasim kepentok pintu." "Oh, kepentok pintu toh? Tak kirain kenapa. Maaf ya, Rere kelamaan. Tadi nggak tahu kenapa motor tiba-tiba mogok di tengah jalan. Rere jadi gagal jemput Bang Hardi," sungut Rere. Wajahnya berubah cemberut. "Mogok? Kok bisa? Terus motor di mana sekarang?" "Todong Bang Hasim." Rere dorong, "Cari bengkel ora buka. Jadi dorong sampai rumah. Takut kamu marah," timbalnya. "Ya udah, besok saja diperiksa." Di sisi lain, ruang kerja kakung isinya meja berukuran besar. Taplaknya berwarna putih gading. Beberapa kursi tertutup kain, juga lemari kayu besar bercecer rapi. Di bawah ranjang ada kotak besi berkarat. Jumlahnya sekitar 7. Dulu seingatku, kotak besi panjang itu sering dijadikan semacam koper kakung saat bepergian jauh. Saat itu, aku yang tak sengaja mengambil bantal kapuk menyentuh satu kotak besi itu. "Kotak ini isinya apa toh, Yang?" "Cuma perabot tukang, Neng. Udah karatan gini, nggak baik disimpan lama, Eyang." "Oh iya ya, nanti tak suruh Lija bersihkan. Kasih ke Pak Demo saja yang masih bisa dipakai." "Email buka boleh?" Bang Hasim yang sudah mengambil bantal seketika menoleh. "Itu terkunci, Dek. Besok saja ya, kalian juga harus istirahat," katanya. Benar juga, ini sudah hampir tengah malam. "Iya Bang, ya sudah, email bantu pasang alas tidur dulu." Rere membuka pintu. Dia datang mengganti lampu yang lebih terang, lantas digantungkannya pada pengait besi di ujung tembok. Sementara itu, angin yang membawa gemuruh hingga meruas alas genteng perlahan mulai surut. Baru kali ini rumah Eyang bisa dibobol suara gemuruh angin. "Rere, Eyang, duluan saja. Hasim mau ngomong dulu sama email." Mendengar itu, Rere juga Eyang meninggalkan kamar kerja kakung. Aku yang sibuk berpikir, kini ditata Bang Hasim. Lelaki tinggi di hadapanku membuatku sedikit takut. Matanya tajam, hanya tersisa sedikit sendu. "Kenapa Bang? Kamu gak apa-apa tinggal di sini, Mel?" Sedikit lega, aku pikir Bang Hasim akan membahas jauh lebih mengerikan daripada itu. "Abang pasti udah tahu jawabannya. Tidak ada yang mau di sini setelah mengalami ini. Kita, aku, abang. Abang mungkin cuma terpaksa kesini, iya kan?" Tak kusangka, lelaki itu mengangguk. "Jangan gantungmu kena di amparan pintu kamarmu." "Kenapa Bang?" Aku tertegun. Tradisi kakung, cerita orang tuaku, dan semua yang terjadi di sini mungkin bersumber dari kecerobohan kecil seperti itu. "Itu cuma doktrin orang dulu Bang. Atau abang tahu sesuatu tentang sejarah rumah Eyang?" "Mitos benar atau enggak ada salahnya dipercaya, Mel. Entah kita harus percaya mitos atau sejarah rumah ini juga. Siapa yang bisa bertahan di sini? Abang kemarin cuma 2 hari. 2 hari? Tapi 2 hari rumah ini udah kayak neraka. Malam ini mungkin abang bisa tidur sambil dipelototin pocong. Tapi besok gimana? Lusa gimana lagi? Sejarah di sini memang cukup panjang, tapi dulu rumah Eyang tidak seperti ini." Jelas Bang Hasim. "Astagfirullah. Kamu tahu, hantu yang terus sholat di kamarmu itu sudah betah. Dia tinggal di gantungan pintu. Kamu gak usah kaget, karena yang undang dia itu pemilik rumah sendiri." "Abang tahu dari mana?" "Itu cuma pendapat pribadi, Mel. Kalau alasannya memang karena mitos, ya udah, jalani aja begini. Tapi kalau itu berasal dari sejarah rumah ini, gimana?" "Kita berdua akan cari tahu." Bang Hasim melepas napas kasar. "Besok email akan bersih-bersih dan menata kamar, Bang." Bang Hasim terdiam. Dia seakan berpikir keras. "Tapi kalau itu masih berlanjut, kita akan paksa Eyang
untuk menjual rumah ini saja. Ingat email, Abah gak mau ada yang terluka. Yang tadi tajam, semakin tajam. Sorot Bang Hasim membuatku terdiam. Waktu hampir mengikis malam. Selepas aku meninggalkan kamar kakung, rasa ingin tahu itu juga semakin besar. Ingin tahu dan takut saling hidup berdampingan dalam jiwaku. Nafasku berhembus panjang. Pandanganku menerawang tembok kamar ini. Mengapa ada mitos yang harus dipercaya? Kulirik Rere. Dia terlihat lelah dalam tidurnya. Sementara aku bahkan sudah lupa dan tidak peduli kalau juga butuh istirahat. Pintu yang tadinya dilewati oleh sosok makhluk bermukena putih sekarang terkunci. Aku menguncinya rapat-rapat. Kursi belajarku sudah merangkak juga sebagai borgol pintu dadakan. Tapi ada yang aneh. Entah aku merasa sangat asing di kamarku sendiri. Dalam lampu temaram berwarna jingga, perhatianku tak lepas dari gantungan di belakang pintu. Memang ada baju, ada daster yang masih belum kering. Ada mukena Rere, juga mukenaku. Sebenarnya alasan aku selalu menggantung mukena karena area yang membalut wajah di mukena itu selalu basah. Lama-lama mukenanya lembab dan bau. Nanti timbul bintik-bintik hitam. Lalu kain yang berbentuk lekukan tubuh itu apa? Betul ada yang aneh. Setiap kali aku hitung gantungan juga isinya akan berjumlah 5. Baju, kerudung instan 2, mukena. Semua itu bertambah 1. Bertambah 1 mukena asing. Tidak mungkin dia ada di sini sekarang. Begitu aku membatin. Tidak mungkin dia bisa masuk sementara pintu kamar sudah terkunci. Begitu terus aku membatin. Tidak mungkin. Segera aku putar langkah. Pelan-pelan naik ke kasur. Rere di pinggir ranjang. Aku tidur paling dekat dengan tembok. Malam ini aku ingin istirahat tenang. Begitu aku berbaring, tak aku indahkan lagi pemandangan aneh itu. Tapi tak semudah itu. Rere tiba-tiba menggeliat. Dia membuat mataku terbuka lagi untuk kesekian kalinya. Aku tak sengaja melirik ke arah pintu. Bayangan berbentuk manusia tiba-tiba hilang, berpindah. Dia sudah duduk di ujung ranjang. Rasanya masih beberapa menit yang lalu aku menyentuh bantal. Apa sekarang aku sudah di alam mimpi? Ada sebuah kidung doa permohonan di tengah malam yang menjadikan kuat, selamat, terbebas dari semua penyakit, terbebas dari segala petaka. Jin dan setan pun tidak mau mendekat. Di depanku sangat terlihat jelas, wajah hancur penuh belatung itu berada dalam jarak 1 meter di tepian kasur. Dia duduk, menatap pintu, menyamping dari posisiku. Rere, lihat ke bawah, Re. Aku berbisik sangat pelan. Nafasku bahkan tertahan, takut mengeluarkan suara. Rere, tolong bangun. Pekiku membatin. Suaraku seperti sudah sangat tegas. Tapi kenapa Rere tak bangun-bangun juga? Aku frustasi. Rongga mulutku terus merapal doa. Tapi sosok itu tak ingin enyah. Aku ingat beberapa teman di kota pernah bilang, jin muslim lebih pandai daripada manusia. Saking cerdiknya jin itu, dia bahkan 1000 lebih tahu dan fasih membaca dan mendalami Al-Quran. Peneluhan tan anawani, miwah panggawe Allah kunaning wong luput. Segala jenis sihir tidak berani, apalagi perbuatan jahat guna-guna tersingkir. Lagi-lagi ia melantunkan tentang tembang kuno, lagu yang nyaris membuatku tercekat mati. Aku menggigil. Air keringat sudah membasahi hampir seluruh tubuhku. Kendi atemahan tirto, maling adoh tan ono ngarah, kuno duduk pansirno. Di sela-sela kidung itu, aku pun berdoa. Doa tersebut sudah aku hafal di luar kepala. Saat ini pun rasanya ayat doa yang menemani bibirku sudah seperti roda sepeda yang digoyah kencang. Api menjadi air, pencuri pun menjauh dariku, segala bahaya akan lenyap. Ia masih melantunkan lagu tembang kuno. Sepertinya dia sengaja menyanyikan itu untuk menemani tidurku. Gusti, bangunkan aku, Gusti. Mataku menatap ke arah bawah. Mukena yang dia pakai sedikit bergerak ke kanan, ke kiri,
ke kanan lalu ke kiri, sambil berkidung, menikmati tembang kuno. Untungnya ia hanya duduk. Kalau sampai ia memutar kepala, aku pastikan malam ini aku akan mati ketakutan. Nafasku terus memburu, air mataku sudah menetes deras. Aku belum siap mati. Bahkan ini belum sampai di malam Jumat seperti yang Umi bilang padaku. Tiba-tiba aku melihat silau cahaya. Tubuhku bertelepati bersama sosok wanita yang seketika membuat mataku terbelalak. Ibuku datang. Ia datang ingin menolongku. Wajahnya sendu. Ada kerinduan di kedua netranya itu. Semakin mendekat, aku seperti semakin terikat. Ibuku tersenyum manis, lalu mengulurkan tangannya dengan mata berbinar-binar. Tak ada jarak lagi. Aku terbangun. Tangan halus nan dingin milik ibuku menuntunku menuju tempat yang begitu menyilaukan itu. Sepanjang proses aku dibangunkan. Suara alam terdengar menyayat hati. Suara itu terdengar seperti relaksasi kematian. Siapapun mendengar itu akan mengingat alam kubur yang begitu dekat dengan dunia. Alunan pelipur hati yang lara, penuh kesedihan, penderitaan. Namun saat berjalan, kenapa aku seperti berjalan sendiri? Aku sendirian di tempat ini tanpa ibu. Aku ingin dipulangkan sendiri. Apakah aku sedang sakaratul maut? Saat itu tubuhku serasa bergetar hebat. Bibirku keluh, luruh seluruh air mataku. Apa ini yang namanya batas dunia? Tidak, jangan pernah menyentuhku. Jangan bawa aku pergi. Aku tahu ibuku tadi hanya siasatmu. Aku meronta. Kakiku tak bisa lepas dari kendali cahaya itu. Mbak, gelap. Aku terlonjak dari tidurku. Hawa dingin tadi berganti sedikit hangat. Sepertinya aku akan mengingat mimpi itu sepanjang hidupku. Alhamdulillahnya mimpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak, astaga, mimpi apa sampai ngompol keringat gini ya Allah? Rere tak menunggu reaksiku. Dia berjalan keluar, lalu kembali menyodorkan segelas air. Saat itu alarm malam di tengah ruang terdengar. Pintu di sebelah berderik pendek membuatku sejenak mengatur nafas. Doa syukur terus menemaniku hingga Eyang muncul dari pintu, mengajakku dan Rere mengambil air wudhu. Malam itu kami semua berkumpul di ruang tengah. Setelah melakukan sholat malam, Bang Hasim mengajak kami semua duduk di ruang tamu. Katanya sepanjang menyentuh bantal, dia tak tidur nyenyak. Kenapa? Selidik Rere. Bang Hasim tertegun, lantas menggeleng. Enggak tahu aja. Aku gak bisa tidur. Kalau Mbak, ngapain ngompol sambil teriak-teriak? Rere menyikutku. Sementara mata Bang Hasim melotot. Ngompol apaan? Jangan bikin malu dong. Maksudnya ngapain ngompol keringet, Mbak? Rere menyeka dahinya. Hasim melirik tajam ke Rere. Astaga, apa Hasim kira aku habis ngompol beneran sampai segitunya? Mimpi buruk. Walah Neng. Makanya kalau mau tidur itu harus berdoa dulu, ambil wudhu kalau perlu. Nasihat Eyang. Aku jadi tertunduk. Eyang berlalu. Mungkin akan melanjutkan tidur. Ya sudah, gimana kalau main kartu aja? Tantang si Rere. Kartu akhirnya berperan di akhir malam. Kami bergeser ke ruang tamu karena di ruang tengah sedikit membuatku tak enak. Aura ruang tengah yang tersambung ke lorong dapur dan ruang tamu sangat berbeda dari awal aku datang. Mungkin karena di sini tempat Kakung ditidurkan saat sakit hingga meninggal. Kakung tidak tidur di kamarnya selama beberapa bulan sampai akhirnya beliau meninggal persis di depan lemari kaca. Entah alasan lain yang membuat aku takut itu apa, tapi ruang tengah memang sangatlah berbeda. Oke, siapa yang kalah, besok dia bakal bengkelin motor aku, sahut Bang Hasim enteng. Hah, kok gitu? Daripada motor itu kamu yang tanggung jawab sendiri, pilih mana? Ya udah, rese. Aku tertawa. Ya, itu dari awal salah kamu kali deh. Kamu beneran mogok atau ngabisin bensin sama pacarmu itu? Rere seketika menyikutku. Dia mengode agar aku tidak kebablasan. Sial bagi Rere.
Bang Hasim adalah orang yang cerdas. Dia tahu kenakalan Rere sudah di luar nalar. Tega banget Rere bohongin orang tua. Di tengah permainan kami, Rere tak hentinya mengoceh semua kata-kata kasar. Kata-kata jahiliyah di zaman itu keluar dari mulut kecil Rere. Aku yang sudah terbakar suasananya tertawa. Apalagi hukuman dari Bang Hasim terus menantang nyali Rere agar mengocok kartu sambil mengangkat bokong. Tek tok, tek tok. Sejenak hening saat kami dengar suara ketukan entah dari mana. Aku menatap kedua sepupuku dengan tajam. Apa tuh? Rere menyeletuk santai. Tangannya masih sibuk mengocok kartu. Bang Hasim ikut mengerutkan dahi. Aku segera merapatkan diri karena posisi aku saat itu membelakangi ruang tengah. Apaan tuh? Ulang Rere. Suaranya dari mana? Tanyaku. Keduanya malah mengangkat bahu. Bang, kita tidur aja, gimana? Bang Hasim mengangguk. Tapi suara itu tiba-tiba kembali terdengar. Tek tok, tek tok. Woi, eta saha? Teriak Rere. Logat kentalnya keluar. Bang Hasim menyuruh Rere untuk diam. Jangan digubris, atau keusilan itu terus berlanjut. Apa sih? Hush, jangan kenceng-kenceng, Re, sergahku. Aku merebut kartu di tangan Rere. Kartu yang sudah berserakan di lantai, buru-buru aku pungut kembali. Sementara Bang Hasim lekat memeriksa ruangan dengan kedua matanya. Saat semuanya sudah bersih, si Rere yang tak tahu keadaan mencekam itu beranjak santai. Dia yang ingin berjalan ke dapur sambil memegang selangkangannya segera aku tahan. Jangan pipis sekarang, Re. Daripada ngompol, Mbak. Yalah. Rere berlari masuk tanpa menghiraukanku. Aku hanya tinggal berdua. Bang Hasim mulai menarikku perlahan menjauh dari ruang tamu menuju ruang tengah. Jangan salah, berjalan dengan perasaan gusar di tengah ruang tamu seperti menempuh jarak 2 kilo, jauh dan lamban. Cepet dikit, Dek. Rere, kita tunggu, Bang. Jangan, Rere akan baik-baik saja kok. Terus Email harus sendiri di kamar. Ke kamar Eyang saja, Email. Sedikit hentakan Bang Hasim membuatku terpaksa ikut instruksi. Dia membawaku ke ruang tengah, menuju pelataran pintu kamar. Gelap. Lampu pelita ternyata tertinggal di ruang tamu. Pelita hanya ada di dapur, di teras, dan di kamar. Tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Suara itu seperti geberincing kayu yang dipakai kuda. Semakin lepas, semakin cepat tak terkendali. Jantungku tidak baik-baik saja. Malam panjang itu terlalu mencekam untuk aku lalui seumur hidup. Suara pukulan dinding bergema dari atas lemari kaca. Bang Hasim murung niatnya untuk berbelok ke kamar Eyang. Tiba-tiba bau khas bangkai menyusup rongga hidung. Seketika isi perutku ingin keluar. Ada bau mayat lagi, Bang. Akhirnya aku menarik Bang Hasim menuju ruang kosong di sebelah kamar, dekat dari pintu. Niat yang tadinya ingin ke kamar Eyang seketika berubah. Jangan masuk ke lorong dulu, bisikku. Saat yang tak terduga, Rere muncul dari dapur. Dia berjalan dari lorong tanpa menengok ke atas lemari Eyang. Apa Rere tak mencium baunya? Rere melintas seperti tak ada beban. Dia berjalan menuju pintu kamar, lalu membukanya. Bang, gimana kalau ikut masuk ke kamar Email? Bang Hasim menggeleng cepat. Pasti Rere akan memberontak. Kamar itu juga sudah tak aman. Bang Hasim yakin besok Rere akan menyebut rumah Eyang neraka. Terus kita mau nunggu sampai kapan? Mataku membelalak. Suaraku terdengar bergetar. Seikat manusia berbalut kain putih. Wajahnya gosong. Dia menatap ke arahku dengan datar. Kakinya menjuntai turun. Sepotong tubuhnya duduk di atas lemari raksasa itu. Handai Tuhan mengabulkan doaku, aku ingin pingsan saja sampai pagi. Kita keluar saja. Dia tidak akan masuk ganggu Eyang, percaya. Mendengar ucapan Bang Hasim membuat jantungku seperti mati rasa. Pintu jaraknya lumayan jauh. Akses ke sana juga terbuka. Bagaimana jika pocong itu terbang lagi? Bang, Email gak bisa gerakin lutut. Bang Hasim mengeratkan tanganku. Dia memaksaku berlari menuju pintu. Malam itu hanya tersisa nekat. Pintu terbuka lebar. Kami terus berlari sekuat tenaga, membelah rumput di tengah malam tanpa meninggalkan sepatah kata untuk Eyang. Suara nafas tersengal.
masih memenuhi langkahku di tengah jalan Siliwangi menuju ruang patroli malam. 2 kilo terasa sangat singkat untuk kaki kami tanpa alas. Wilayah Siliwangi tentu saja gelap. Obor-obor tidak bisa mencakup luasnya jalan. Bang Hasim sesekali terlihat menepis keringat. Padahal angin di daerah ini terasa menusuk tulang. "Bang, stop dulu." "Kenapa?" "Email capek. Kita nggak bisa berhenti di sini, Mel. Tempat patroli juga masih jauh." "Terus kita mau kemana, Bang?" "Kita ke Melati 2, kontrakan Bang Oar." Lorong Bang Oar, temannya Bang Hasim, menjadi tempat tujuan kami. Lorongnya tidak di poros jalan, harus jalan sampai ke belakang kompleks dulu. Sesampai di sana, teras kontrakannya masih terang. Aku mendekat, suara gitar terdengar dari ruang tamunya. Akhirnya kami masuk setelah mengucap salam. Raut wajah lelaki dewasa itu terlihat kaget. Dia menyuruh kami duduk di kursi bambu. "Kamu bawa siapa, Has?" tanyanya. Di sini Bang Oar dan Bang Hasim berbicara dalam bahasa Jawa. Bang Hasim akhirnya menjelaskan keadaan kami. Dia tak menyangka akan kedatangan tamu tengah malam dengan alasan se-ekstrim itu. "Daerah Rumpung Siliwangi yang dekat masjid kuno?" "Iya, abang tahu." Lelaki yang kutaksir berusia 30-an itu bergeming. "Iya, dulu saya ngontrak di sana sekitar 15 tahun yang lalu, pas masih kerja ngaspal jalan." "Berarti tahu rumah As sama para baban?" Lelaki itu tak mengangguk, juga tak menggeleng. "Dulu Bang Oar mungkin pernah mendengar nama Kakung. Kakungku dulu guru di Sembahlitan bareng Gus Kafa, Bang. Ingat?" "Tuh, lupa kayaknya. Cuman memang dulu ada tempat tapak suci di Siliwangi Rumpang. Tempatnya Nyai Pacitan belajar ngaji dari Orok. Soalnya dia dulu sering keluyuran di sana." "Nah itu, tapak suci di rumah Tholabul Ilmi?" "Kayaknya itu." Akhirnya Bang Oar manggut-manggut. Setelah menenangkan pikiran, Bang Oar pamit keluar. Dia membeli lauk untuk bekal sahur, juga beberapa camilan, kopi klenger, juga 3 bungkus nasi roket, isinya lada hijau sama daging. Di situ ada kejadian apa di tahun Bang Oar kerja lepas? Satu kali saya dengar, kalau ndak salah di bulan 5, Pacitan ya, nama kenalan Bang Oar, lewat ngikut polisi sambil kasih tahu kalau ada yang orang ditusuk mati, tapi yang ndak tahu orangnya siapa di mana. Saya waktu itu jauh dari kejadian dan ndak berani ikut campur. "Bang, minta tolonglah ke sana dulu periksa." "Mohon Bang Hasim." Setelah si empunya kembali duduk, kepulan asap rokok menguar dari bibir hitam Bang Oar. "Has, kamu salah orang manggil. Kalau soal demit." Bang Hasim mengeluarkan kretek milik Bang Hasim, lumayan dikagumi di zaman itu. "Ayolah Bang, aku tahu Bang Oar peka dalam hal itu." Bang Oar, beliau tinggal sendiri di ujung kompleks Melati 2. Sudah berpuluh-puluh tahun. Berawal dari kerja serabutan sampai kini dia kerja di sebuah bengkel. Hidup membujang dan sendirian seperti ini sudah menjadi takdir, kata Bang Oar. Alasannya karena bukan tak ingin menikah, tetapi Allah belum memberi rezeki berumah tangga padanya. Kontrakan yang ditempatinya cukup untuk hidup sendiri. Ruang 3 petak, sepetak dapur, kamar, dan ruang tamu. Ruang tamunya membuatku berdecak kagum. Sedikit eksotis, penuh alat tempur muncak. "Suka nanjak Bang?" tanyaku. Lelaki yang berambut gondrong itu lantas tertawa sumbang. "Kalau lagi kosong, terakhir bareng sepupumu ke Mahameru." Ia melempar dagu ke Bang Hasim. Bang Hasim tersenyum, membuatku canggung. "Kok abang betah tinggal di tempat sepi begini?" "Sebenarnya terpaksa." Aku mengerutkan kening. Terpaksa? Hidup di zaman begini mulai serba uang. Cari kontrakan murah susah. Kebetulan bos saya punya ladang di sebelah situ. Saya ditugaskan menjaga dan bersihin tiap minggu. Dikasih fasilitas tinggal, kendaraan. Bayarnya per bulan gopek. Syukur bisa ngirit. Separuh uang ngorek di bengkel dikirimkan ke kampung. Aku tertegun. Style life-nya sama sepertiku. Self healingnya begitu matang. Terlihat dari sikapnya, juga tutur bahasanya. Sementara waktu di Naka sudah merujuk ke angka 3. Makanan yang sudah meninggalkan tetes embun
kini dihidangkan oleh Bang Ohar. Ia menjamu dengan sangat gesit, penuh empati, membuatku diam-diam terpukau. "Maaf, menunya dadaan ya," imbuhnya. "Nggak apa-apa bang, email yang repotin." "Hasim temanku juga dek, jadi santai aja," tutupnya. Akhirnya kami memulai niat dan larut dalam menyantap sahur. Tiba-tiba aku terpikir Eyang dan Rere. Mereka pasti bingung kenapa aku dan Bang Hasim tidak ada di rumah. Tapi mau bagaimana lagi, aku belum siap pulang. Selepas sahur dan istirahat, aku menumpang ke kamar beliau untuk sholat. Sholatnya cuma pakai kerudung. Untung kerudungku lumayan panjang. Sementara mereka menuju musola terdekat. Sayup-sayup terdengar suara jangkrik dari balik dinding. Sejuk, tenang, lengang. Aku berharap di rumah Eyang tak terjadi apa-apa. Aku juga berharap segera membantu Bang Hasim untuk mengungkap rumah Eyang yang sebegitu angkernya. Ya, demikian bagian ketiga. Jangan gantung mukena, sebuah novel misteri dari Soleh Pena. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.